Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita berhenti sejenak dari kesibukan dunia yang fana ini, untuk merenung sejenak tentang akhir perjalanan hidup manusia. Dunia ini seringkali menipu kita dengan gemerlapnya, dengan jabatan, harta, dan kenikmatan yang sementara. Namun satu hal yang sering terlupakan adalah bahwa hidup kita tidak berakhir di dunia. Ada kehidupan setelah mati. Ada hari pembalasan yang pasti kita hadapi. Allah menciptakan surga sebagai tempat kebahagiaan abadi bagi orang-orang beriman yang taat, dan menciptakan neraka sebagai tempat azab yang sangat mengerikan bagi mereka yang durhaka. Neraka bukan sekadar kata-kata kosong. Neraka bukan dongeng pengantar tidur. Neraka adalah kenyataan yang amat dahsyat. Lebih dahsyat daripada apapun yang pernah kita bayangkan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya, api kalian di dunia ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, coba bayangkan sejenak, api dunia saja sudah membakar kulit kita, membuat kita menjerit kesakitan, hingga manusia akan lari menjauh darinya. Namun ternyata api neraka 70 kali lebih panas dari api dunia. Bagaimana mungkin tubuh yang rapuh ini mampu menanggungnya? Bagaimana mungkin hati kita sanggup menghadapi jeritan, tangisan, dan siksaan di dalamnya? Di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan neraka dengan begitu menakutkan. Api yang menyala-nyala, minuman dari nanah, makanan dari pohon zakum yang lebih pahit daripada racun, dan penjaga-penjaga neraka yang keras lagi kasar. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menjadi peringatan keras bagi kita. Neraka bukan sekadar ancaman, tapi janji Allah yang pasti. Dan siapa yang bisa menjamin dirinya selamat dari neraka? Jika setiap hari kita masih bergelimang dosa, masih lalai dari ibadah, masih sibuk dengan urusan dunia hingga melupakan bekal akhirat? Saudaraku, merenungi neraka seharusnya membuat kita takut, menangis, dan segera bertaubat. Karena tidak ada kekuatan manusia, tidak ada teknologi modern, tidak ada pertolongan siapapun yang mampu menyelamatkan kita dari api neraka kecuali rahmat Allah. Karena itu, penting sekali bagi kita untuk mengetahui dosa-dosa besar yang dapat menjerumuskan manusia ke neraka tanpa ampun, terutama jika kita mati belum sempat bertaubat. Dosa-dosa itu adalah jalan pintas menuju kehancuran, jalan pintas menuju siksa abadi. Dan di antara dosa yang paling berbahaya, yang paling besar, adalah dosa syirik, menyekutukan Allah. Saudaraku, setelah kita merenungi kedahsyatan neraka, marilah kita memahami salah satu dosa yang paling besar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah jika pelakunya mati belum bertaubat. Itulah dosa syirik. Allah Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik, bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Ayat ini jelas sekali, saudaraku. Semua dosa, sebesar apapun, masih mungkin diampuni oleh Allah, jika Allah berkehendak. Tetapi ada satu dosa yang tidak akan pernah diampuni, yaitu syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu selainnya. Apa itu syirik? Syirik adalah memberikan sesuatu dari hak Allah kepada selain Allah. Misalnya beribadah, berdoa, berharap, atau menyembah selain Allah. Bisa berupa menyembah berhala, meminta pertolongan kepada jin, percaya bahwa ada selain Allah yang memberi rezeki, bahkan bisa juga dalam bentuk yang lebih halus, seperti percaya jimat yang dianggap bisa melindungi, padahal hanya Allah satu-satunya pelindung. Saudaraku, syirik bukan hanya terjadi pada kaum jahiliyah dahulu. Banyak manusia modern hari ini yang tanpa sadar terjerumus dalam syirik. Misalnya, menggantungkan hidup sepenuhnya pada kekuatan selain Allah, mempercayai ramalan,
menjadikan kuburan sebagai tempat meminta rezeki, atau lebih percaya pada makhluk daripada Allah. Semua ini termasuk bentuk kesirikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia pasti masuk neraka." Hadis riwayat Bukhari. Nauzubillah, ini peringatan yang sangat keras. Bayangkan, seseorang bisa jadi rajin sholat, berpuasa, bersedekah, bahkan berhaji. Namun jika dalam hatinya masih ada syirik, semua amal itu akan sia-sia. Allah tidak akan menerima sedikit pun amalnya. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan orang musyrik seperti orang yang kehilangan arah, tersesat, bahkan amalnya terhapus seperti debu yang tertiup angin. Firman Allah, "Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang merugi." Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Saudaraku, betapa rugi orang yang terjerumus syirik. Ia telah lelah beramal, tetapi akhirnya semua hilang begitu saja, tidak bernilai sedikitpun. Dan yang lebih dahsyat, syirik menjerumuskannya ke neraka jahanam tanpa ampun. Maka, kita harus selalu berhati-hati menjaga tauhid. Jangan pernah meminta pada selain Allah. Jangan pernah percaya pada kekuatan selain Allah. Jangan pernah menyekutukan Allah dalam bentuk apapun. Jika kita punya masalah, mintalah hanya kepada Allah. Jika kita butuh pertolongan, bersujudlah hanya kepada Allah. Karena hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tempat kembali segala urusan. Semoga Allah menjauhkan kita dan keluarga kita dari dosa syirik, dan menjaga hati kita agar tetap bersih dari kesirikan yang nyata maupun tersembunyi. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa dahsyatnya neraka dan bahaya syirik, kini kita membahas dosa besar lainnya yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam neraka, yaitu meninggalkan sholat. Sholat bukan sekadar ritual, bukan sekadar rutinitas 5 kali sehari. Sholat adalah tiang agama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Saudaraku, hadits ini jelas menunjukkan betapa seriusnya masalah sholat. Sholat adalah pembeda antara orang beriman dengan orang kafir. Sholat adalah bukti penghambaan kita kepada Allah. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, seakan-akan telah merobohkan tiang utama dalam hidupnya. Coba kita renungkan, Allah memerintahkan sholat langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat Isra, Mikraj, tidak melalui malaikat Jibril seperti ibadah lain. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah ibadah paling utama. Bahkan ia menjadi amal pertama yang akan dihisap di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka ia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka ia akan menyesal dan merugi." Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku, betapa sering kita menunda sholat, melalaikannya, bahkan meninggalkannya dengan alasan sibuk, malas, atau merasa tidak penting. Padahal setiap detik kita bergantung pada Allah. Napas kita, kesehatan kita, rezeki kita, semua dari Allah. Tetapi mengapa kita enggan meluangkan beberapa menit untuk bersujud kepadanya? Allah berfirman, "Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya." Quran Surat Al-Maun ayat 4-5. Perhatikan, ayat ini bukan hanya berbicara tentang orang yang tidak sholat, tapi juga tentang orang yang sholat tapi lalai. Sholat terburu-buru, tidak khusyuk, asal-asalan, bahkan sering menunda hingga habis waktunya. Mereka diancam celaka. Apalagi orang yang benar-benar meninggalkan sholat sama sekali. Neraka Wail disebut dalam Al-Quran sebagai tempat siksaan yang mengerikan.
Dalam tafsir, Wail dijelaskan sebagai lembah di neraka yang dipenuhi api yang sangat panas. Nauzubillah, inilah ancaman bagi orang yang melalaikan sholat. Saudaraku, ada orang yang berkata, "Saya belum siap sholat, nanti saja kalau sudah tua." Padahal siapa yang bisa menjamin usia kita panjang? Kematian bisa datang kapan saja, tidak mengenal tua atau muda. Jika ajal menjemput dalam keadaan meninggalkan sholat, bagaimana mungkin kita bisa selamat dari neraka? Ingatlah, sholat adalah cahaya di dunia dan akhirat. Sholat akan menjadi penolong kita di hari kiamat, memberikan syafaat, menyelamatkan dari gelapnya kubur dan panasnya neraka. Sebaliknya, meninggalkan sholat adalah jalan menuju murka Allah dan kehancuran di akhirat. Maka mari kita jaga sholat, perbaiki sholat kita, jadikan sholat sebagai pusat kehidupan. Jangan pernah tinggalkan sholat, meskipun sibuk, meskipun dalam perjalanan, meskipun dalam keadaan sulit. Karena sholat adalah kunci surga, dan meninggalkannya adalah kunci neraka. Saudaraku, dosa besar berikutnya yang menjerumuskan ke dalam neraka adalah durhaka kepada orang tua. Dalam Islam, kedudukan orang tua begitu tinggi. Allah mengaitkan perintah beribadah kepadanya dengan perintah berbakti kepada orang tua. Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya." Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Perhatikan, setelah Allah memerintahkan untuk menyembahnya, langsung disusul dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah ibadah agung, dan durhaka kepada mereka adalah dosa besar yang bisa menutup jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku, betapa mengerikan jika orang tua kita murka kepada kita. Itu artinya Allah pun murka. Banyak orang merasa amalnya sudah cukup, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Tapi jika ia durhaka kepada orang tuanya, semua amal itu bisa hancur. Durhaka kepada orang tua bisa dalam banyak bentuk, berbicara kasar, membentak, menyakiti hati mereka, menelantarkan mereka di masa tua, bahkan merasa lebih pintar daripada mereka hingga merendahkan mereka. Bahkan sekadar berkata, dengan nada kesal saja sudah termasuk durhaka. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 23. Saudaraku, berapa banyak orang tua yang menangis karena perlakuan anaknya sendiri. Mereka mengandung kita dengan penuh kesakitan, membesarkan kita dengan kasih sayang tanpa pamrih, berkorban segalanya demi kebahagiaan kita. Tapi setelah dewasa, banyak anak yang melupakan pengorbanan itu. Ada yang sibuk dengan keluarga sendiri hingga menelantarkan orang tua. Ada yang malu mengakui orang tuanya yang miskin. Ada yang bahkan mengusir orang tuanya dari rumah. Nauzubillah. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata paling kuat. Doa orang tua yang ridho bisa mengangkat derajat anak, melapangkan rezekinya, memudahkan urusannya. Sebaliknya, doa orang tua yang terluka bisa menghancurkan kehidupan seorang anak, bahkan menjerumuskannya ke dalam kesengsaraan dunia dan akhirat. Durhaka kepada orang tua bukan hanya dosa besar, tapi juga pintu neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam hadits bahwa termasuk dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, dan bersumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, mari kita renungkan. Jika orang tua kita masih hidup, jangan sia-siakan kesempatan berbakti. Berbicaralah dengan lembut, perlakukan mereka dengan penuh kasih, doakan mereka setiap saat, bahagiakan hati mereka. Jika orang tua kita sudah meninggal,
maka kita tetap bisa berbakti dengan mendoakan mereka, bersedekah atas nama mereka, menyambung silaturahmi dengan kerabat, dan menjaga amanah mereka. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka, yang menyebabkan pintu surga tertutup dan pintu neraka terbuka. Nauzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati Allah, dosa besar berikutnya yang menjerumuskan manusia ke neraka adalah memakan harta haram. Islam menekankan bahwa rezeki yang kita konsumsi harus bersih, halal, dan baik. Sebab setiap suapan makanan yang masuk ke tubuh kita akan memengaruhi hati, jiwa, bahkan amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Namun, di zaman sekarang banyak manusia yang melupakan perintah ini. Demi mengejar dunia, mereka rela menghalalkan segala cara, menipu, mencuri, korupsi, merampas hak orang lain, berkhianat dalam bisnis, hingga terjerumus dalam riba. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan keras. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, saudaraku, betapa mengerikannya. Jika tubuh kita dibangun dari makanan haram, maka neraka menjadi tempat yang layak untuknya. Salah satu bentuk harta haram yang sangat berbahaya adalah riba. Allah telah mengumumkan perang terhadap pelaku riba. Firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka umumkanlah perang dengan Allah dan Rasul-Nya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279. Nauzubillah. Siapa yang sanggup menghadapi perang melawan Allah dan Rasul-Nya? Tidak ada. Namun banyak orang tetap terjerumus dalam riba. Pinjaman berbunga, kartu kredit, transaksi yang zalim, dan praktik-praktik ekonomi yang mengandung bunga, semua itu termasuk riba yang diancam dengan neraka. Saudaraku, seringkali manusia tertipu dengan harta. Mereka merasa bangga jika memiliki kekayaan berlimpah, tanpa peduli dari mana asalnya. Namun di akhirat, harta haram itu akan berubah menjadi azab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang haram, neraka lebih pantas baginya." Hadis riwayat Ahmad. Harta haram juga menjadi penghalang doa. Bagaimana doa kita akan dikabulkan jika yang kita makan, yang kita pakai, bahkan yang kita nafkahkan untuk keluarga berasal dari sumber haram? Saudaraku, berhati-hatilah dalam mencari rezeki. Dunia ini hanyalah sementara. Lebih baik sedikit tapi halal, daripada banyak tapi haram. Karena harta halal membawa keberkahan, sementara harta haram membawa laknat. Jangan sampai kita menjadi orang yang sibuk mengumpulkan harta, namun di akhirat harta itu justru menjadi bahan bakar untuk membakar diri kita di neraka. Saudaraku, setelah kita memahami dosa-dosa besar yang bisa menjerumuskan ke neraka tanpa ampun, syirik, meninggalkan sholat, durhaka kepada orang tua, memakan harta haram, dan lain-lain, kini saatnya kita merenung. Adakah jalan selamat dari semua ini? Jawabannya, ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat selebar-lebarnya bagi hambanya. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, maka pintu ampunan masih terbuka. Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Saudaraku, inilah kasih sayang Allah. Betapapun besar dosa kita, betapapun kelam masa lalu kita, jika kita bertaubat dengan tulus,
Allah akan menghapuskan dosa itu. Bahkan dosa sebesar gunung pun bisa diampuni, selama kita benar-benar menyesal, meninggalkan dosa itu, dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Namun, jangan menunda taubat. Jangan berkata, "Nanti saja, saya masih muda, masih sehat, masih panjang umur." Kematian bisa datang kapan saja. Betapa banyak orang meninggal saat masih muda. Betapa banyak orang mati mendadak tanpa persiapan. Jika kita mati dalam keadaan bergelimang dosa, tanpa taubat, maka neraka adalah tempat kembali kita. Saudaraku, jalan selamat dari neraka adalah dengan kembali kepada Allah. Jagalah solat, perbanyak zikir, berbaktilah kepada orang tua, jauhi harta haram, dan hidupkan tauhid dalam hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang cerdas adalah yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya, lalu berangan-angan kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Mari kita menjadi orang yang cerdas, yang mempersiapkan bekal untuk akhirat. Dunia ini hanya sebentar, akhiratlah yang abadi. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu oleh dunia, lalu menyesal di akhirat ketika neraka sudah di depan mata. Saudaraku, semoga kita termasuk hamba yang diselamatkan dari api neraka, diberi kekuatan untuk bertaubat, dijaga dari dosa-dosa besar, dan dimasukkan ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Amin ya Robbal Alamin. Saudaraku, itulah tadi pembahasan kita tentang dosa-dosa besar yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka tanpa ampun. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari segala bentuk maksiat, diberikan kekuatan untuk bertaubat, dan dituntun menuju jalan surganya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, sebarkan ke sahabat dan keluarga dengan menekan share, agar lebih banyak orang yang tersadarkan. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan penting berikutnya. Mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan, karena siapa tahu dari jari kita yang membagikan kebaikan, menjadi jalan hidayah untuk orang lain, dan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya hingga hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.